قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Thumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini ya melanjutkan kajian kita ya setelah beberapa waktu kita liburkan bertepatan dengan Ramadan dan Idul Fitr, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh yang telah kita kerjakan, dan Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan kita ya di atas ya ketaatan kepadanya. Dan bagi para ikhwah dan para akhwat yang belum melaksanakan satu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu puasa Syawal, maka ya masih ada waktu ya untuk kita ya menyelesaikannya. Dan yang memiliki hutang ya puasa Ramadan segera diselesaikan, kemudian dia lanjutkan dengan ya puasa sunnah ya Syawal. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada malam hari ini yaitu penjelasan tentang hadis-hadis ya Riyadhus Shalihin. Dan pada malam hari ini ya kita ulang kembali hadis yang ke-12 dan hadis yang ke-13 insyaallah ya faedah yang ada di dalamnya. Dan ini adalah merupakan pembahasan terakhir dari bab yang pertama, yaitu bab ikhlas. Baik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari Abil Abbas Abdullah bin Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih, yang diriwayatkan dari Rabbnya, dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah hadis qudsi. Yani fi ma yarwi an rabbih tabaraka wa ta'ala qala inna allaha kataba al-hasanati was-sayyiati thumma bayyana dhalik faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha allahu tabaraka wa ta'ala 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu 'ashra hasanatin ila 700 dhi'fin ila ad'afin katsiratin wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan
Muttafaqun alaih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menuliskan ya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian beliau menjelaskannya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan maksud daripada Allah Subhanahu wa taala menuliskan ya kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Faman hamma bihasanatin, siapa yang berhasrat, berkeinginan dengan melakukan atau untuk melakukan satu kebaikan dan dia belum mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala mencatatkan untuknya kebaikan, ya, satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha, dan jika dia berkeinginan, berniat untuk melakukan satu kebaikan tersebut, lalu kemudian dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya 10 kebaikan sampai 700 di'fin ila ad'afin katsirah, sampai 700 kali ya lipat, sampai berlipat-lipat ya banyaknya, atau lebih daripada 700 kali lipat. Wa in hamma bisayyi'atin, dan apabila dia berhasrat, dia berkeinginan, berniat untuk melakukan keburukan, falam ya'malha, dan dia belum mengamalkannya atau tidak mengamalkannya, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu sayyi'atan wahidah. Jika dia berhasrat, berkeinginan untuk melakukan satu keburukan, lalu kemudian dia merealisasikannya, dia mengamalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan baginya satu keburukan. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaihi. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau katakan bahwa kalimat innallaha katabal hasanat wasayyi'at, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Ini mengandung dua makna, ya, mengandung dua makna. Al-makna al-awwal, makna yang pertama adalah kitabatu dzalika fil lauh al-mahfuz, ya. Catatan tersebut yaitu di lauh al-mahfuz. Fa inna Allah ta'ala kataba fihi kulla syai', karena sungguhnya di lauh al-mahfuz itu Allah Subhanahu wa taala mencatat padanya segala sesuatu. Ya, Allah Subhanahu wa taala mencatat di lauh al-mahfuz segala sesuatu. Ya, sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan, yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah al-qalam. Lalu kemudian Allah perintahkan untuk mencatat segala sesuatu yang akan dilalui oleh manusia, yang akan terjadi di dunia ila yaumil qiyamah, sampai tibanya hari kiamat. Itulah pencatatan Allah Subhanahu wa taala yang pertama, yaitu di lauh al-mahfuz. Jadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qamar ayat ke-49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan berdasarkan kadarnya, ketentuannya, ya, sesuai dengan apa yang tercatat, dan apa yang tercatat itu tidak akan luput, ya. Dalam ayat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala ya sebutkan, ya, ayat yang ke-53, wa kullu saghirin wa kabirin mustatar, ya, yang kecil dan yang besar semuanya itu tercatat, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi di atas muka bumi ini, bahkan gerakan-gerakan kita, ucapan-ucapan kita, semuanya
itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Baik. Fallahu subhanahu wa ta'ala kataba as-sayyi'at wal hasanat fil Lauh Al-Mahfuz. Semuanya, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang terjadi, itu semua sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Ini makna yang pertama. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencatat kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan itu di Lauh Al-Mahfuz. Makna yang kedua, kitabatuhu iyyahuma idza amilaha al-'abdu fa inna Allah ta'ala yaktubuha hasba ma taqtadihi hikmatuhu wa hasba ma yaqtadihi 'adluhu wa fadluhu. Yaitu pencatatan yang Allah Subhanahu wa taala catatkan ya ketika seorang hamba mengerjakannya. Di saat seorang hamba mengerjakan kebaikan, maka dicatatkan untuknya kebaikan. Dan ketika seorang hamba melakukan keburukan, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya keburukan. Dan ini sesuai dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada seorang hamba, dan ini adalah merupakan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba tersebut. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fahatani kitabatan, maka ya, dua pencatatan ini adalah kitabatun sabiqah, ya, pencatatan yang sudah terjadi, yaitu di awal kali ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Al-Qalam untuk mencatat, yaitu sudah terjadi 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. La ya'lamuha illallah azza wa jalla. Tidak ada yang mengetahui apa yang tercatat itu kecuali Allah Jalla wa ala. Tidak ada yang mengetahuinya. Apa yang akan dikerjakan oleh si fulan yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Si fulan akan bertemu dengan fulanah, tidak ada yang mengetahuinya, yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala di Lauh Al-Mahfuz itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Apa yang telah dicatatkan, si fulan akan melakukan seperti ini, melakukan kebaikan, maka dia pasti melakukan kebaikan itu. Si fulan akan melakukan keburukan, ya, pasti dia akan melakukan itu. Si fulan nanti jodohnya dengan si fulana, itu pasti akan ketemu. Dimanapun dia tinggal, itu pasti akan ketemu, ya. Tetapi apa yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi sesuatu kepada kita, hal-hal yang baik terjadi kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Dan keburukan-keburukan yang kita lalui, yang terjadi pada diri kita, kita sesali, kita bertaubat darinya. Dan itu adalah merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu pun sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Pasangan yang bersama dengan kita saat ini, itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Baik dan buruknya yang ada pada pasangan kita, itu semua ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk kita. Dan kita sering mendengar, ya, apa yang dikatakan oleh para ulama, bahwa pasangan kita adalah cerminan daripada diri kita. Di dalam Al-Quran disebutkan, ya, seorang laki-laki yang beriman untuk perempuan yang beriman, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menetapkan hal-hal seperti ini pasti ada hikmahnya. Sehingga itu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pembahasan tauhid yang telah kita sebutkan hal yang berkaitan dengan masalah iman kepada takdir.
Ada 4 hal yang wajib untuk kita perhatikan berkaitan dengan iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Tentang apa yang telah Allah Subhanahu wa taala catatkan untuk kita. Pertama, bahwa segala sesuatu yang terjadi, yang akan terjadi, berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu semua yang akan terjadi di muka bumi ini. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dan salah satu nama serta sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Alim, yang maha mengetahui. Maka semua yang kita alami, semua yang terjadi pada diri kita itu pasti berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita mengimani Al-Kitabah ini, pencatatan Allah Subhanahu wa taala ini. Semua yang kita lalui ini tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan semua sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Keburukan yang pernah kita jatuh di dalamnya itu semua sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Ya. Pasangan kita yang baik itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Pasangan kita yang kurang baik itu juga sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Dan apa-apa yang telah tercatat untuk kita tidak akan bisa kita hindari. Ya. Tapi sekali lagi jamaah sekalian, ya, jangan kita menjadi orang Jabariyah, orang yang sudah pasrah. Ya, kalau sudah begini ya sudah begini, tidak. Ya. Apa-apa yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz kita tidak mengetahuinya. Kita mengetahui bahwa itu tercatat di Lauh Al-Mahfuz setelah itu terjadi. Pasangan kita, ya istri kita atau suami, ya, sudah bersama dengan kita, ya, wah inilah pasangan saya yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Maka apa yang kita lakukan? Kita syukuri ketika mendapati kebaikan-kebaikan pada dirinya. Kalau ada kekurangan-kekurangan maka kita apa? Sabari, ya. Kita syukuri dan sabari. Bila mana itu bisa diperbaiki, perbaiki. Saat kita melihat kekurangan-kekurangannya ternyata banyak, maka lihat kelebihan-kelebihannya. Dan masing-masing itu saling mendukung untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Dan ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ya hasanat wasayyiat, kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan yang telah tercatat dahulu. Ya, sejak 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Jalla wa Ala. Kemudian wa kitabatun lahiqah. Catatan yang datang kemudian. Idza amilal insanu al-amala kutiba lahu hasba ma taqtadihi al-hikmatu wal 'adlu wal fadlu. Yaitu catatan berkaitan dengan amalan manusia. Ketika seorang manusia, seorang hamba melakukan satu amalan kebaikan misalnya, maka dicatatkan untuknya kebaikan. Dia melakukan keburukan, maka dicatatkan juga untuknya keburukan. Nah, summa bayyana dzalik, ay summa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang pencatatan ini. Kaifa yuktabu fabayyana annal insana idza hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Nabi SAW menjelaskan bahwasanya seorang apabila dia telah berniat untuk melakukan satu kebaikan, akan tetapi dia belum mengerjakannya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah mencatatkan kepadanya satu kebaikan yang sempurna. Dari niat kebaikan yang akan dia kerjakan itu sudah dicatatkan untuknya satu kebaikan. Misaluhu, contohnya, rajulun hamma an yatawadda'a li yaqra'al Qur'an. Ada seorang yang dia berniat. Dia berniat untuk berwudu lalu kemudian membaca Al-Qur'an. Tsumma lam yaf'al dzalika wa adila anhu fa innahu yuktabu lahu bidzalika hasanatun kamilatun. Nah,
Dia sudah berniat untuk berwudu lalu kemudian membaca Al-Quran, tetapi kemudian dia tidak mengerjakannya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Seorang yang dia berniat untuk bersedekah, ya, dia berniat untuk bersedekah dengan hartanya, tapi kemudian tidak jadi dia bersedekah. Ya, dia sudah niat bersedekah, begitu dia di jalan, tidak jadi, ternyata masih ada kebutuhannya, tidak jadi dia bersedekah. Maka dengan niatnya untuk bersedekah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala mencatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Fa in qala qailun kaifa yuktabu lahu hasanah wa huwa lam yaf'alha. Apabila seorang berkata, bagaimana mungkin dia dicatatkan untuknya atau diberikan ganjaran satu kebaikan padahal dia belum melakukan apa-apa, baru sekedar niat sudah mendapatkan ganjaran, tidak mendapatkan apa-apa, bagaimana mungkin itu terjadi? Maka beliau katakan, an yuqal inna fadlallahi wasi', sungguhnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat luas. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pemurah, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Hadzal hammul ladzi hadatsa minhu yu'tabar hasanah li'anna al-qalba hammam imma bi khair aw bi syarr. Ya. Nah, sini beliau katakan sesungguhnya alham, ya, niat, keinginan untuk melakukan satu kebaikan, ya, keinginan yang ada dalam hatinya untuk melakukan satu kebaikan, niatnya itu, ya, untuk melakukan satu kebaikan itu adalah kebaikan. Satu keinginan, satu niat untuk melakukan satu kebaikan itu sudah kebaikan. Karena sesungguhnya hati manusia itu punya keinginan-keinginan, punya niat-niat, entah itu niat yang baik atau niat yang buruk. Nah, kalau dia sudah bertekad, sudah berazam, berniat untuk melakukan satu perbuatan, apabila itu kebaikan, ini maha rahmannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maha pengasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baru niat kebaikan langsung diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan niat keburukan itu belum diberikan, ya, belum dicatatkan apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, untuknya. Fa idza hamma bi khairin fa hadhihi hasanatun tuktabu lahu fa in amilaha katabaha Allahu 10 hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsirah. Ya. Jadi satu niat untuk melakukan kebaikan langsung dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan yang sempurna untuknya. Apabila dia kerjakan apa yang dia niatkan itu, maka dia mendapatkan 10 kebaikan dan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada 700 kali lipat. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka, ya, kalau kita perhatikan dengan apa yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, orang yang berniat untuk melakukan satu kebaikan, dia sudah mendapatkan kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka biasakanlah diri kita, biasakan diri kita untuk berniat melakukan kebaikan-kebaikan, karena segala sesuatu itu berawal dari niat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Ketika seorang itu selalu atau membiasakan dirinya untuk berniat melakukan hal-hal yang baik, maka itu akan mengantarkan dia pada perbuatan-perbuatan kebaikan. Dan jangan sekali-kali kita berniat untuk melakukan keburukan. Kapan kita berniat untuk melakukan keburukan dan itu ada kesempatan untuk mengerjakannya, maka dorongan, ajakan syaitan untuk melakukan keburukan itu sangat besar. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hadha at-tafawut mabniyun 'ala al-ikhlas wal mutaba'ah. Fa kullama kana al-insanu fi ibadatihi akhlasa lillahi kana ajruhu akthar, wa kullama kana al-insanu atba'a fi ibadatihi lirrasul sallallahu alaihi wasallam kanat ibadatuhu akmal wa thawabuhu akthar. Beliau katakan bahwasanya
tingkatan atau perbedaan, ya, balasan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap hamba, ya, dengan balasan yang berbeda-beda. Satu amal yang dikerjakan oleh 2 orang atau 3 orang, ya, amalan yang sama tetapi memiliki ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala yang berbeda. Yang satu mendapatkan 10 misalnya sampai 700 kali lipat, yang satu hanya mendapatkan ya 10 ya sampai ya berapa kali lipat, tidak sama dengan yang lainnya. Ini kata beliau rahimahullah ta'ala berdasarkan keikhlasan dari pelakunya. Semakin ikhlas seseorang melakukan amalan tersebut, maka semakin besar ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan juga berkaitan dengan kesesuaian amalan tersebut dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kualitas satu amal, jemaah sekalian, kualitas satu amal, besar kecilnya ganjaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba dari amalan yang dia kerjakan itu berdasarkan tingkat keikhlasan dan kesesuaiannya dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang hadir di majelis ini, sama-sama kita hadir, sama-sama kita duduk, sama-sama mendengarkan di waktu yang sama, ya. Tetapi boleh jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada kita berbeda-beda, ya. Kalau kita sebutkan angkanya, mungkin ada yang dapat 10, ada yang dapat 15, ada yang dapat 20, ada yang dapat 100, ada yang dapat 700 kali, bahkan lebih daripada itu. Ini kembali kepada niat kita, jemaah sekalian. Maka selalu kita perhatikan berkaitan dengan masalah niat ini. Selalu kita perhatikan berkaitan dengan masalah niat ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala, ya, Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan ibnu Uyainah rahimahullah ta'ala, perkara yang paling berat ya aku perbaiki, ya, perkara yang paling berat yang aku perbaiki adalah perkara niat. Maka selalu kita perhatikan niat. Setiap kali kita menghadiri majelis, ya, perhatikan niat kita. Untuk apa kita menghadiri majelis? Ya. Setiap kali kita akan melakukan suatu, perhatikan niat kita. Untuk apa kita melakukan amalan tersebut? Dan lihat amalan yang akan kita kerjakan itu apakah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW atau tidak. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa amma sayyi'ah faqal, adapun ya keburukan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allahu hasanatan kamilah. Siapa yang berkeinginan, yang berniat untuk melakukan keburukan lalu kemudian dia tidak mengerjakannya, dia meninggalkannya, maka Allah Subhanahu wa taala mencatatkan untuknya satu kebaikan yang sempurna. Karrajuli atau karrajulin hamma an yasriqa, seperti seorang yang dia berniat untuk mencuri, lakin dzakarallaha azza wa jalla fa adrakahu khaufullah fataraka asyariqah. Orang yang berniat untuk mencuri lalu kemudian ya muncul rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga rasa takutnya ini, ya, rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala menghalangi dia untuk melakukan perbuatan mencuri itu. Kemudian dia tinggalkan. Maka dicatatkan baginya satu kebaikan yang sempurna. Li'annahu taraka fi'lal ma'siyah, karena dia meninggalkan perbuatan maksiat. Maka jemaah sekalian, ketika ada satu kemaksiatan yang ada di hadapan kita, kemudian hati kita berkeinginan untuk melakukannya, dan kita tinggalkan, perhatikan, tinggalkan perbuatan tersebut bukan karena ada orang yang melihatnya, tetapi meninggalkan perbuatan tersebut karena itu adalah maksiat, ya, perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita meninggalkan itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada kita. Dan dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man taraka syai'an lillahi awwadahullahu lahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala,
Dia meninggalkan sesuatu karena sesuatu itu adalah merupakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia tinggalkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari apa yang dia tinggalkan. Nah, apa yang Allah berikan kepadanya sebagai ganti dari apa yang dia tinggalkan? Pertama adalah pahala, kebaikan. Yang kedua boleh jadi adalah ketenangan hati dan seterusnya yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, peran niat dalam amal itu sangat penting. Ini sudah kita bahas, ya, peran niat dalam masalah amal itu sangat penting. Dalam melakukan amal jangan hanya sekedar kita melakukan seperti itu. Ini sudah kebiasaan, tidak. Tapi itu adalah bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perbuatan maksiat bukan karena saya tidak suka itu, ya, tapi itu adalah merupakan perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita meninggalkannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, fa in amila sayyi'ah kutibat sayyi'atun wahidatun faqat la tazidu liqaulihi ta'ala man jaa bil hasanah falahu 'asyru amsalihha wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Nah, apabila orang yang berniat untuk melakukan perbuatan keburukan ini lalu kemudian dia mengerjakannya, maka dicatatkan untuknya satu keburukan yang sempurna. Ya, dicatatkan untuknya satu keburukan, ya, dan tidak lebih seperti yang Allah Subhanahu wa taala ya catatkan untuk orang-orang yang mengerjakan kebaikan. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan, maka dia mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. Wa man jaa bis sayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Siapa yang melakukan satu keburukan, maka tidaklah dia dibalas kecuali dengan ya keburukan yang sama, ya, satu keburukan. Wa hum la yudlamun, dan mereka itu tidak dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzal hadis fihi dalilun ala i'tibarin niyyah wa anna niyyah qad tusilu sahibaha ila al khair. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini yang memberikan keterangan kepada kita ya tentang ya niat. Ya, perkara niat itu sangat penting. Bahwa dari niat itu bisa mengantarkan seorang pada kebaikan, dan dari niat pula itu bisa mengantarkan seorang pada keburukan. Maka banyak-banyaklah kita ya menanamkan di dalam hati kita, membiasakan diri kita untuk berniat melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, wa sabaqa lana annal insana idza nawa asy-syarra wa 'amila al-'amala alladhi yusilu ila asy-syarri walakinnahu 'ajiza anhu fa innahu yuktabu 'alaihi itsmul fa'il. Apabila ada seorang yang dia berniat melakukan keburukan, lalu kemudian dia mulai menempuh jalan untuk melakukan keburukan tersebut, ya, dia berniat melakukan keburukan dan mulai menempuh jalan untuk melakukan keburukan tersebut. Lakinnahu, akan tetapi ternyata dia tidak sanggup untuk melakukan perbuatan keburukan tersebut. Nah, apakah dia mendapatkan dosa atau tidak? Nah, dia mendapatkan dosa atau tidak? Seorang berniat untuk melakukan perbuatan maksiat dan dia sudah mulai berjalan untuk melakukannya, tapi ternyata dia tidak mampu untuk melakukan kemaksiatan itu. Dicatatkan dosa atau tidak? Nah, dicatatkan dosa baginya. Ya, dicatatkan dosa baginya. Dalilnya apa? Sudah kita bahas pada hadis yang ke-7 kalau tidak salah. Hadis yang ke-9, 7 atau yang ke-9. Dua orang yang
dua orang yang saling membunuh. Dua orang yang saling membunuh. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan kedua-duanya berada di neraka. Kenapa? Karena yang satu dia berniat untuk membunuh, maka yang satu juga sudah berniat untuk membalas membunuhnya. Sama-sama ada niat untuk membunuh. Yang satu terbunuh, dia tidak sanggup untuk membunuh yang satu. Walaupun dia terbunuh, dia tetap dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian pula orang yang berniat untuk berzina, dia sudah melakukan prosesnya, sudah bertemu dengan lawannya, tapi kemudian tidak jadi. Kenapa? Dapariki. So di penginapan, tapi kemudian so dapat toki oleh polisi. Tidak jadi. Dosa tidak? Dosa zina. Ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hati-hati dengan niat kita. Selalulah kita biasakan diri kita dengan niat untuk melakukan kebaikan. Dan hindari, jauhkan hati kita dari berniat untuk melakukan keburukan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Isya jam berapa? Belum ya? Baik. Ini hadis yang ke-12. Selanjutnya hadis yang ke-13, dan hadisnya ini panjang, berkaitan dengan 3 orang yang terjebak di dalam gua. Hadis dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hadisnya lumayan panjang. Singkatnya jemaah sekalian, bahwa ada 3 orang yang mereka dalam perjalanan, lalu kemudian mereka singgah di gua, berteduh di gua. Lalu kemudian terjadi longsor, jatuh batu yang besar menutupi mulut gua. Tidak bisa mereka keluar. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, kita tidak akan bisa selamat, tidak akan bisa keluar dari gua ini, kecuali dengan amalan-amalan kita, dengan amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan. Maka masing-masing kita ingat amalan-amalan kebaikan yang pernah kita lakukan. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, ya Allah, aku memiliki 2 orang yang memiliki orang tua yang sudah tua, dan kebiasaanku setiap hari pergi mengembalakan kambing. Aku kembali ke rumah memberikan kepada mereka berdua susu untuk mereka minum. Tidak ada yang aku berikan sebelum mereka berdua seorang pun, kecuali setelah mereka mencicipi susu tersebut. Suatu hari aku pergi terlalu jauh dan aku kembali, aku dapati mereka berdua sudah tidur, dan aku menunggu mereka berdua sampai bangun. Aku tidak berikan susu itu kepada istri dan anak-anakku. Nanti mereka bangun baru aku berikan kepada kedua orang tuaku, baru kemudian diberikan kepada istri dan anakku. Apabila itu adalah merupakan kebaikan di sisimu, maka bukakan pintu ini, bergeser batunya. Lalu kemudian yang kedua mengatakan, Allahumma, ya Allah, aku memiliki seorang saudari, anak dari pamanku. Aku menginginkan untuk melakukan perbuatan mesum dengannya, tetapi dia selalu menolaknya. Hingga satu ketika dia memiliki kebutuhan dan dia datang kepadaku. Aku pun mempersyaratkan untuk melakukan zina dengannya, dan dia pun menyetujuinya dengan memberikan imbalan atau pinjaman uang. Sehingga ketika aku sudah siap untuk melakukannya, tiba-tiba wanita itu mengatakan, jangan engkau rusak cincin itu kecuali dengan cara yang halal.
maka aku pun meninggalkannya karena takut kepadamu. Jika ini adalah kebaikan di sisimu, maka bukakan pintu ini. Terbuka pintu guanya. Kemudian yang ketiga, dia menyebutkan, Allahumma, aku pernah menyewa orang untuk bekerja. Lalu kemudian salah seorang di antara orang-orang yang aku sewa itu, dia pergi dan aku belum membayarkan uang sewanya. Dan aku memanfaatkan uang sewanya itu hingga tumbuh berkembang. Lalu suatu ketika dia datang kepadaku meminta uang sewanya. Hasil daripada uang sewa tersebut itu sudah menjadi ternak yang sangat banyak. Dan aku tunjukkan kepadanya, itulah uang sewamu dulu, silahkan ambil. Lalu kemudian laki-laki yang disewa ini mengatakan, jangan engkau menghinaku, jangan engkau mempermainkanku. Tidak, aku tidak mempermainkanmu. Itu semua adalah hasil dari uang sewamu dulu. Dan dia mengambil seluruhnya. Apabila itu adalah merupakan kebaikan di sisimu ya Rabb, maka bukakan pintu gua ini. Allah Subhanahu wa taala kemudian membuka pintu tersebut. Dan hadis ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis muttafaqun alaihi. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, apa faedah daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyebutkan, "Fa fi hadzal hadis min al-fawaid wal ibar." Ada faedah-faedah dan pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Fadilatu birril walidain wa annahu minal a'mal as-salihah allati yufriju biha al-qurabat wa yuzilu biha adh-dhulumat. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Ya, keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua adalah merupakan di antara amalan-amalan saleh yang paling utama. Ya, bahkan amal saleh yang paling utama setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan dosa besar setelah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah durhaka kepada kedua orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua, dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan-kemudahan kepada anak-anak yang berbakti ini. Allah Subhanahu wa taala melapangkan jalan mereka. Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan mereka. Dan kita mendapati jamaah sekalian, dalam realita tidak ada seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, melainkan kita dapati dalam kehidupan mereka sehari-hari selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata jamaah sekalian, ridha al-walidain, keridaan kedua orang tua, ya di sana ada keridaan Allah Jalla wa Ala. Maka bagi ikhwah, bagi para akhwat yang masih memiliki kedua orang tua yang masih hidup, ya perhatikan, ya mereka berdua adalah pintu surga, ya pintu surga kita. Apabila tinggal satu, maka ya manfaatkanlah sebaik-baiknya yang tinggal satu ini. Apabila keduanya sudah meninggal, ya maka berbaktilah kepada mereka berdua, ya melalui kerabat mereka berdua, melalui teman-teman dekat, ya mereka berdua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi fadilatu al-iffah 'aniz zina wa anna al-insan idza 'affa 'aniz zina ma'a qudratihi 'alaihi fa inna dzalika min afdhalil a'mal. Itu menjaga kehormatan dari perbuatan zina. Dan apabila seorang, ya dia ketika dia menjaga kehormatannya ya dari perbuatan zina, padahal dia mampu untuk melakukannya, semua fasilitas ada, dia punya kesempatan untuk melakukannya, tetapi dia tidak mengerjakannya, dia meninggalkannya karena itu adalah merupakan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah merupakan termasuk amalan saleh yang paling utama. Wa qad thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anna hadha min as-sab'ah alladhina yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Bahkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan
ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah, adalah seorang pemuda yang dia menjaga kehormatannya dari perbuatan zina. Nabi SAW mengatakan, rajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Ketika ada seorang pemuda, ya, seorang laki-laki yang diajak oleh seorang wanita yang cantik jelita, yang memiliki kedudukan, diajak untuk melakukan perbuatan zina. Kesempatan sudah ada, semua pintu-pintu pandangan manusia tertutup, tapi apa yang dia katakan? Inni akhafullah, aku takut kepada Allah. Ini akan mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala pada hari yang tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah ujian yang berat, jemaah sekalian. Yang sudah terbukti dengan ujian ini adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Apakah di antara kita ada yang bisa menyamai Nabi Yusuf alaihissalam? Kita tidak tahu, jemaah sekalian. Dan jangan berharap dapat kesempatan seperti ini. Ya, jangan berharap dapat kesempatan seperti ini, karena itu berbahaya, sangat berbahaya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fahadzal rajul makkanathu hadhil mar'ah allati yuhibbuha min nafsiha. Ya, laki-laki ini ya sudah berada pada posisi yang sangat layak untuk melakukan ya perbuatan maksiat itu. Karena si wanita ini sudah bersama dengan dia, sudah siap. Tetapi yang dia katakan, inni akhafullah. Nah, ini berat, jemaah sekalian, berat. Nabi SAW juga sudah katakan kepada kita, ya, ma taraktu fitnatan adarra 'ala ar-rijal aw ashaddu 'ala ar-rijali minan nisa. Tidak ada fitnah yang aku tinggalkan kepada laki-laki yang paling berat, yang paling merusak laki-laki yang melebihi fitnahnya wanita. Seorang laki-laki yang perkasa, laki-laki yang tangguh, itu akan luluh di hadapan seorang wanita. Ya, seorang Julius Kaisar, ya, seorang Julius Kaisar tunduk di hadapan seorang wanita, Cleopatra. Ya, Julius Kaisar ini panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Setiap ada lawannya yang dikatakan tangguh, itu selalu dia kalahkan. Tapi saat komandan perang lawannya adalah seorang wanita, maka dia yang terkalahkan. Hati-hati dengan para wanita, karena dia adalah fitnah bagi laki-laki. Dan bagi para wanita, silahkan memilih mau menjadi wanita salihah yang nanti akan dikatakan kepadanya, ya, masuklah dari pintu surga manapun yang kau inginkan, atau Anda memilih menjadi fatinah, ya, wanita yang membawa fitnah. Ya, semua itu ada pada pilihan Anda semua. Baik. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadzal hadis, dalam hadis ini juga ada dalil an fadlil amanah, keutamaan tentang amanah, wa islahil amalil ghair, ya, memperbaiki amalan ya untuk orang lain. Ya, fa inna hadzal rajul bi imkanihi lamma ja'ahu al-ajir an yu'tiyahu ujrahu wa yabqa hadzal mal lahu, walakin li amanatihi wa thiqatihi wa ikhlasihi li akhihi wa nushihi lahu a'tahu kullama athmara wa ajrahu wa ujrahu. Ya. Ini keutamaan tentang amanah dan ya membaguskan satu pekerjaan yang diamanahkan kepadanya, atau sesuatu ya yang menjadi hak orang lain kepadanya, itu dia rawat dengan baik. Ada kita diserahkan tentang satu pekerjaan, ya kita kerjakan dengan baik. Nah, ini sangat mungkin ya seorang yang menyewa laki-laki ini, ya, sangat mungkin baginya untuk ya hanya memberikan uang sewanya saja. Ya, misalnya kalau kita nominalkan sewanya 1 juta, ya sudah kita berikan 1 jutanya. Padahal dari 1 juta yang dia kembangkan itu sudah berkembang menjadi ratusan juta misalnya. Tapi karena amanahnya dia berikan semuanya. Ini dari 1 juta uang sewa, ya, yang harus saya bayarkan kepadamu, ini sudah berkembang jadi 500 juta misalnya.
Ini punya Anda semuanya, diberikan semuanya. Mampu enggak kita kalau seperti itu? Kalau itu terjadi kepada kita, mampu enggak kita berbuat seperti itu? Dan ini tentunya akan kembali kepada keikhlasan kita dalam melakukan suatu amal, suatu pekerjaan. Kemudian wa min fawaidi hadzal hadits bayanu qudratillahi azza wa jalla haitsu innahu ta'ala azala anhum as-sakhra bi idnihi lam ta'ti sayyaratun tuziluha wa lam ta'ti rijalun yuzahzihunaha wa innama huwa amrullahi azza wa jalla. Maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mampu untuk melakukan apa saja. Nah, ini hanya dengan doa dari hambanya meminta untuk dibukakan pintu, maka sahr, batu yang sangat besar itu bergeser. Tidak ada orang yang mendorongnya. Ya, tidak ada bulldozer yang mendorongnya, tidak ada. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan batu tersebut dan dia bergeser. Dan ini juga menunjukkan bahwasanya apa yang ada di muka bumi ini semuanya hidup. Ya, semuanya hidup. Batu yang kita lihat ini tidak bergerak, dia hidup. Dan kita perhatikan, ya, tanah yang kita injak ini, jangan kira dia tidak hidup, dia hidup. Dan dia akan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala perintahkan bergoyang, maka dia akan bergoyang. Kapan Allah Subhanahu wa taala perintahkan dia berputar, maka dia akan berputar. Ya. Dan kejadian-kejadian itu sudah kita saksikan. Kemudian jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fihi minal ibar, juga dalam hadis ini ada pelajaran annallaha sami'ud du'a fa innahu sami'a du'a haula'i wastajaba lahum. Allah Subhanahu wa taala mendengar ya setiap doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala mendengar setiap doa dari hambanya. Seorang hamba yang dia berdoa, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan doanya. Dan berkaitan dengan masalah doa ini jemaah sekalian, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak ya hafizahullah taala dalam kitabnya Fiqhud Du'a, Fiqhul Adzkar wa Du'a. Itu beliau sebutkan terkait dengan masalah doa, ya kita berdoa, ya ada yang dikabulkan doa kita sesuai dengan yang kita minta dalam waktu yang cepat, ya ada yang Allah Subhanahu wa taala gantikan, ya doa kita yang kita minta diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan yang lainnya, ya. Lalu kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menyimpan doa kita itu. Nanti kemudian di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala tampakkan, berikan apa yang kita minta ketika di dunia itu diberikan di akhirat. Dan ketika kita berdoa, ya ketika kita berdoa dikatakan oleh Syekh bapaknya dari Syekh Abdul Razak, beliau katakan ketika kita berdoa jangan sekedar kita berdoa, tetapi doa itu adalah ibadah. Ya, doa itu adalah ibadah. Maka sebelum kita berdoa, pastikan bahwa kita akan melakukan satu jenis ibadah. Ibadah yang akan kita kerjakan itu adalah doa. Ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdoa. Dengan kita berdoa itu sudah mendapatkan pahala ibadah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita, maka itu adalah merupakan karunia yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semakin banyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba-hambanya meminta kepadanya. Ya, dengan kita meminta kepada Allah, ilhah, merengek-rengek meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya bahwa kita tahu di mana tempat kita meminta. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa fihi minal ibar, juga ada pelajaran dari hadis ini, annal ikhlas min asbabi tafrijil kurabat. Lianna kulla wahid minhum yaqul Allahumma in kuntu fa'altu dzalika min ajlika fafruj 'anna ma nahnu fihi. Bahwa ikhlas, ya keikhlasan itu adalah merupakan sumber, ya sebab Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan-kemudahan di dalam kehidupan kita. Karena dalam ya ucapan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap dari mereka tiga orang ini mengatakan, ya Allah, jika aku mengerjakannya karenamu, mengharapkan balasan darimu, maka bukakan pintu gua ini. Dan itu terbuka. Selalu kita perbaiki keikhlasan kita di dalam beramal. Amma riya'u wal iyadu billah walladhi la ya'malu
al-a'mala illa riya'an wa sum'atan hatta yumdah 'indan nas fa inna hadza kazzabat yadhhabu jufaa'a la yantafi'u minhu sahibuhu nas'alullaha an yarzuqana wa iyyakumul ikhlas lahu. Ya, adapun ya berkaitan dengan riya, maka ini adalah ya bencana. Berhati-hati dengan masalah ya riya. Dan Nabi SAW sudah memperingatkan kita berkaitan dengan masalah riya ini. Perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi SAW menimpa umat ini adalah asyirku al-asghar. Ya, dalam riwayat yang lain dikatakan asyirku al-khafi. Ya, syirik kecil, syirik yang tersembunyi. Dan dia adalah ar-riya. Riya itu disebutkan oleh Nabi SAW, dia lebih halus daripada langkah semut. Ya, semut hitam yang berjalan di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ya, lebih halus dari langkah semut ini. Karena Nabi SAW ya mengajarkan doa kepada para sahabat agar supaya terhindar dari riya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya dari mempersekutukanmu dan aku menyadari akan perbuatan itu, dan aku mohon ampun kepadamu dari perbuatan kesyirikan yang aku tidak menyadarinya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terakhir al-ikhlas huwa kullu syai'. Keikhlasan itu adalah segalanya. Maka perhatikan keikhlasan ini. La taj'al nasiban min ibadatika li ahadin. Ya, jangan pernah kita ya memberikan porsi dari ibadah kita itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ij'alha kullaha lillahi azza wa jalla. Jadikan semua amal perbuatan kita itu karena Allah Subhanahu wa taala. Hatta takuna maqbulatan indallah. Ya, supaya Allah Subhanahu wa taala ya menerimanya. Li'annahu thabata 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'anillahi Jalla wa ala annahu qala ana aghna syuraka'i 'ani syirki man 'amila 'amalan asyraka fi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Karena telah warid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis, dan hadis ini adalah hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengatakan aku tidak butuh terhadap ya tandingan-tandingan itu. Siapa yang melakukan satu amal dan dia menjadikan atau mengambil tandingan ya untukku, maka aku tinggalkan dia dan tandingan yang dia jadikan sebagai tandingan untukku. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu kita perhatikan ya niat kita, keikhlasan kita di dalam beramal, dan selalu kita katakan bahwasanya orang-orang yang ikhlas itu adalah orang-orang yang merdeka. Orang-orang yang ikhlas dalam beramal itu adalah orang-orang yang tidak akan pernah kecewa. Kenapa kita kecewa? Karena hati kita masih bergantung kepada manusia. Maka hilangkan gantungan-gantungan kepada manusia itu dan bergantunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya bermanfaat bagi kita semua apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, dan insyaallah pertemuan berikutnya bab yang kedua yaitu bab at-taubah ya, tentang taubat. Baik, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adzan. Setelah adzan kalau ada pertanyaan, fadhal. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik, tambahan sedikit dari faedah hadis yang ke-13 tadi, ya di dalamnya juga ada ya faedah disyariatkannya berdoa inda al-karb, ya ketika dalam kesulitan. Ya, berdoa. Dan ya masalah ya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya, termasuk orang yang al-kibar, termasuk orang yang sombong, ya, orang yang tidak berdoa, yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk orang yang sombong. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang selalu berdoa kepadanya. Nah, kemudian juga di dalam hadis ini menunjukkan disyariatkannya bertawassul. Ya, disyariatkannya bertawassul dengan amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Ya, amalan soleh yang kita kerjakan, bukan yang dikerjakan orang lain. Ya. Ada orang-orang yang soleh, mereka mengerjakan satu amal lalu kemudian kita katakan, ya Allah, mereka itu adalah orang-orang yang soleh, mereka mengerjakan kebaikan-kebaikan, saya dalam kesulitan, ya, mudahkan urusan saya karena mereka melakukan kebaikan. Nah, ya.
Ya, tidak, tapi amal soleh yang kita kerjakan sendiri. Ya. Kemudian juga bahwasanya setiap amal yang kita kerjakan, kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan itu pasti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu. Ini Allah Subhanahu wa taala ya catatkan di dalam, Allah Subhanahu wa taala tuliskan di dalam sebutkan di dalam surah At-Taubah ya, ayat ke-120. Innallaha la yudhi'u ajra al-muhsinin. Allah Subhanahu wa taala tidak menyia-nyiakan ya balasan ya bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Baik. Wallahu a'lam. Insyaallah. Ana sudah berniat untuk menikah, tetapi qadarullah sampai sekarang ana belum menikah. Apakah saya sudah mendapatkan pahala menikah? Pahala niat menikah dia sudah dapatkan. Ya. Orang yang berniat menikah tentunya akan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW ya menyebutkan berkaitan dengan 3 orang yang datang kepada istri Nabi SAW. Mereka bertanya tentang amalan Nabi SAW. Bagaimana amalan Nabi SAW? Maka setelah dikabarkan tentang amalan Nabi, 3 orang ini mengatakan, ya salah satunya mengatakan, saya akan salat malam terus dan tidak akan tidur. Yang satu lagi mengatakan, saya akan berpuasa terus dan tidak akan berbuka. Yang satu mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita, hanya akan fokus untuk beribadah saja. Pada esokan harinya Nabi SAW mengatakan, ya, ketika bersama dengan para sahabatnya, beliau katakan, ya, ada orang-orang yang kemarin mereka mengatakan akan melakukan begini dan begini dan begini. Maka Nabi katakan, ya, saya adalah orang yang melakukan salat malam dan saya tidur. Saya orang yang berpuasa dan saya juga berbuka. Dan saya adalah orang yang menikahi wanita, nisa, ya, menikahi wanita. Faman ragiba an sunnati falaysa minni. Maka siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Untuk melakukan pernikahan, seorang laki-laki yang hendak menikah, perbaiki niatnya untuk mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, untuk mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang hendak menikah, perbaiki niatnya untuk menjaga kehormatan dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan di dalam hadisnya, termasuk salah satu golongan yang wajib ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas dirinya untuk menolong, ya, 3 golongan ini. Salah satunya adalah seorang yang dia menikah untuk menjaga kehormatannya. Ya. Jangan ragu-ragu. Yang sudah siap, berapa yang dia siap, datang menghadap. Ya, menghadap kepada wali. Ya, sampaikan hajatnya. Saya punya sekian. Ya, diterima alhamdulillah, tidak diterima cari yang mau terima. Lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala, untuk menjaga kehormatan. Begitu Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan jodohnya, Allah Subhanahu wa taala akan membantunya. Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Nah, orang yang sudah berniat untuk menikah, untuk melakukan amalan-amalan ini, maka dia mendapatkan pahala kebaikan. Tetapi yang dia tidak dapatkan adalah apa yang dilakukan oleh suami dan istri. Karena disebutkan pula bahwa setiap yang dilakukan oleh suami dan istri itu bernilai kebaikan, bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu syaitan tidak akan pernah ridha, laki-laki dan perempuan, syaitan laknatullah alaih tidak akan pernah ridha seorang suami dan istri selalu akur damai, tidak akan pernah ridha. Dia akan menciptakan suasana yang bikin baku marah, sehingga persoalan-persoalan yang kecil pun itu akan memicu pertengkaran. Saat mereka bertengkar, mereka jauh-jauhan, tidak saling bersentuhan, tidak saling merayu, tidak saling membelai,
tepuk tanganlah syaitan. Kenapa? Karena mereka berdua tidak mendapatkan kebaikan. Padahal sangat besar kemungkinan mereka untuk mendapatkan kebaikan itu. Maka melalui majelis ini saya sampaikan kepada para aba, para ummahat, ya, para bapak yang pengantin lama atau yang pengantin baru, ya, pahami ini, ya, bahwa setiap yang dilakukan oleh suami dan istri itu diganjar kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika mereka melakukan ibadah yang khusus itu pun diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat heran, "Ya Rasulullah, seorang laki-laki mendatangi istrinya dapat pahala?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kalau dia lakukan dengan yang tidak halal baginya? Dapat dosa tidak? Dapat dosa, berdosa. Nah, kalau dia lakukan pada yang halal maka dia dapat pahala. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika sudah mulai, lihat, perhatikan, sudah mulai ada rasa, kenapa saya ke istri begini, mulai ada rasa benci, ingat, bisikan syaitan nih. Begitu juga istri ketika dia sudah berpikir, saya ke suami ini kenapa dia sudah begini, saya marah dia. Ingat, itu bisikan syaitan. Jangan biarkan syaitan mengendalikan, ya, kehidupan rumah tangga kita. Karena dia menginginkan suami dan istri itu, ya, tidak mendapatkan kebaikan. Dan prestasi terbesar dari syaitan laknatullah alaih, ya, tentara-tentaranya iblis, ya, prestasi terbesar mereka adalah ketika dia mampu memisahkan antara suami dan istri. Maka ini diperhatikan. Jangan buat syaitan itu, ya, gembira, tapi buatlah dia selalu menangis, dia selalu menderita. Ya, suami dan istri selalu, ya, menebar kasih sayang di antara mereka di dalam rumahnya. Baik. Saya kira demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله